Saat perangkat saling berkomunikasi di jaringan, ada alur yang rapi di balik setiap data yang dikirim. Di video ini, kita akan memahami model OSI, model TCP/IP, dan bagaimana enkapsulasi data benar-benar bekerja. Jaringan komputer tidak bekerja secara acak. Supaya perangkat yang berbeda tetap bisa saling terhubung, dibutuhkan model yang membagi komunikasi menjadi fungsi-fungsi yang jelas. Dengan pendekatan ini, setiap bagian punya tugasnya sendiri, mulai dari aplikasi yang digunakan pengguna sampai sinyal yang akhirnya dikirim lewat media fisik. Inilah alasan model jaringan menjadi standar. Model membantu insinyur, vendor, dan pengembang memakai bahasa kerja yang sama saat merancang dan memecahkan masalah jaringan. Bayangkan sebuah laptop, router, switch, dan server dari merek berbeda. Semuanya tetap dapat berkomunikasi karena mengikuti protokol yang telah disepakati bersama. Jadi, model jaringan bukan sekadar teori. Model ini adalah peta kerja yang membuat komunikasi digital menjadi konsisten, interoperabel, dan dapat dipahami. Salah satu model paling terkenal dalam jaringan adalah model referensi OSI. Model ini membagi proses komunikasi menjadi 7 lapisan, agar fungsi tiap bagian bisa dipelajari dengan lebih sistematis. 7 lapisan ini sering dipahami dalam 2 kelompok besar. Upper layers lebih dekat ke aplikasi dan kebutuhan pengguna, sedangkan lower layers lebih dekat ke pengiriman data di jaringan fisik. Lapisan application menyediakan layanan jaringan untuk aplikasi yang digunakan pengguna. Disinilah permintaan seperti akses web atau pertukaran file mulai diproses. Presentation bertugas menerjemahkan format data agar bisa dipahami di kedua sisi komunikasi. Session lalu mengatur pembentukan, pemeliharaan, dan pengakhiran sesi antar perangkat. Transport memastikan data dikirim end-to-end dengan mekanisme seperti segmentasi, kontrol aliran, dan pada kondisi tertentu pemulihan kesalahan. Network bertanggung jawab pada pengalamatan logis dan penentuan rute agar data bisa mencapai jaringan tujuan melalui jalur yang tepat. Data link menangani pengiriman data dalam satu segmen jaringan, termasuk framing, alamat fisik, dan deteksi error pada level link. Lapisan paling bawah adalah fisikal. Lapisan ini berhubungan dengan sinyal, kabel, konektor, dan cara bit benar-benar dikirim sebagai media transmisi. Kalau diurutkan, OSI memberi kita cara melihat komunikasi jaringan dari kebutuhan aplikasi sampai perpindahan bit di dunia fisik. Dalam praktik sehari-hari, beberapa lapisan OSI lebih sering kita bahas karena langsung berkaitan dengan layanan dan lalu lintas data yang nyata. Pada application layer, kita mengenal protokol seperti HTTP untuk akses web dan FTP untuk perpindahan file antar host. Di transport layer, TCP dipakai saat keandalan penting, sedangkan UDP dipilih saat kecepatan dan latensi rendah lebih diutamakan. Network layer bekerja dengan alamat IP dan proses routing, sehingga paket dapat diarahkan dari satu jaringan ke jaringan lain sampai ke tujuan. Sementara itu, data link layer menggunakan MAC address untuk komunikasi lokal dan membantu mendeteksi error pada level frame. Kalau 4 lapisan ini dipahami dengan baik, Anda sudah punya fondasi kuat untuk membaca alur kerja jaringan di dunia nyata. Selain OSI, ada model TCP/IP yang sangat penting karena menjadi fondasi komunikasi internet modern yang kita gunakan setiap hari. Model ini menyederhanakan komunikasi jaringan ke dalam 4 lapisan utama, sehingga lebih dekat dengan implementasi protokol yang benar-benar berjalan di internet. Karena itu, saat mempelajari jaringan, OSI sering dipakai untuk memahami konsep, sedangkan TCP/IP sangat membantu untuk memahami praktik nyata. Keduanya saling melengkapi. Satu memberi kerangka belajar yang rinci, dan yang satu lagi menunjukkan bagaimana komunikasi internet benar-benar dioperasikan. Sekarang kita lihat susunan model TCP/IP.
Model ini terdiri dari 4 lapisan, yaitu application, transport, internet, dan network access. Application layer pada TCP/IP mencakup fungsi yang pada OSI dipisah menjadi application, presentation, dan session. Jadi beberapa peran digabung agar modelnya lebih sederhana. Transport layer tetap berfokus pada komunikasi end-to-end. Disinilah protokol seperti TCP dan UDP bekerja untuk mengatur cara data dikirim antar host. Internet layer berperan mirip dengan network layer pada OSI. Tugas utamanya adalah pengalamatan logis dan pengiriman paket antar jaringan menggunakan IP. Di bawahnya ada network access layer. Lapisan ini mencakup fungsi yang pada OSI tersebar pada data link dan fisikal, termasuk framing, alamat fisik, dan transmisi ke media. Kalau dilihat dari sisi pembelajaran, TCP/IP memang lebih ringkas. Tetapi justru karena ringkas, kita perlu tetap paham detail OSI agar fungsi tiap proses tidak tercampur. Hubungan ini penting karena banyak istilah di dunia jaringan dijelaskan lewat OSI, sementara implementasinya sering dibahas dalam kerangka TCP/IP. Dengan begitu, saat Anda melihat protokol atau menganalisis trafik, Anda bisa memetakan fungsinya kedua model sekaligus. Itulah alasan model TCP/IP sangat penting. Model ini sederhana, praktis, dan sangat dekat dengan cara internet bekerja setiap hari. Kalau dibandingkan langsung, perbedaan paling jelas ada pada jumlah lapisannya. OSI memiliki 7 lapisan, sedangkan TCP/IP merangkumnya menjadi 4. Pada bagian atas, application, presentation, dan session di OSI dipetakan ke application layer pada TCP/IP. Transport pada OSI tetap sejajar dengan transport pada TCP/IP, karena keduanya menangani komunikasi end-to-end. Network pada OSI dipadankan dengan internet layer, sementara data link dan fisikal digabung menjadi network access layer. Saat proses pengiriman berlangsung, nama unit datanya juga berubah. Di lapisan atas kita menyebutnya data. Ketika masuk ke transport layer, data dapat menjadi segmen pada TCP atau datagram pada UDP, tergantung protokol yang digunakan. Di network atau internet layer, unit itu disebut paket. Setelah dibungkus di data link, bentuknya menjadi frame, lalu pada fisikal dikirim sebagai bit. Istilah-istilah PDU ini penting karena membantu kita melacak apa yang sebenarnya sedang bergerak di setiap lapisan. Begitu pemetaan model dan nama PDU ini dipahami, alur komunikasi jaringan akan terasa jauh lebih mudah dibaca. Sekarang kita masuk ke konsep yang sangat penting, yaitu enkapsulasi. Inilah proses ketika data dibungkus secara bertahap saat turun dari lapisan atas ke lapisan bawah. Setiap lapisan menambahkan informasi kontrolnya sendiri agar data bisa dikenali, diarahkan, diperiksa, dan akhirnya dikirim dengan benar. Informasi tambahan ini umumnya berbentuk header, dan pada lapisan tertentu juga bisa ada trailer, seperti saat frame disiapkan untuk lewat di media jaringan. Kalau dibayangkan sederhana, data seperti isi paket, sedangkan tiap lapisan menambahkan label pengiriman yang dibutuhkan untuk tahap berikutnya. Tanpa proses ini, perangkat di jaringan tidak akan tahu bagaimana membaca, mengarahkan, atau memverifikasi data yang diterima. Jadi, enkapsulasi adalah mekanisme yang membuat data siap menempuh perjalanan nyata di jaringan. Mari ikuti alurnya dari awal. Proses dimulai ketika aplikasi menghasilkan data, misalnya saat Anda membuka halaman web atau mengirim file. Data itu lalu masuk ke transport layer. Di sini data bisa dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, lalu diberi informasi seperti nomor port dan mekanisme pengiriman. Jika memakai TCP, unitnya disebut segmen. Jika memakai UDP, unitnya disebut datagram. Pilihan ini memengaruhi cara data ditangani selama pengiriman. Setelah itu, data bergerak ke network atau internet layer. Lapisan ini menambahkan alamat IP sumber dan tujuan sehingga paket tahu kemana harus dikirim.
Pada tahap ini, unit data dikenal sebagai paket. Router di sepanjang jalur akan membaca informasi ini untuk menentukan rute yang paling sesuai. Berikutnya, paket masuk ke data link atau network access layer dan dibungkus lagi menjadi frame dengan alamat MAC serta informasi pemeriksaan error. Terakhir, pada physical layer, frame diubah menjadi aliran bit dan dikirim sebagai sinyal listrik, cahaya, atau gelombang sesuai media transmisinya. Sekarang kita sudah melihat mengapa model jaringan dibutuhkan, bagaimana OSI dan TCP/IP menjelaskan proses komunikasi, dan bagaimana data dibungkus saat berjalan melewati tiap lapisan. Kalau konsep-konsep ini sudah terasa jelas, Anda akan jauh lebih mudah memahami protokol, membaca alur trafik, dan menganalisis masalah jaringan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di pembahasan jaringan berikutnya.